Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi Kawasaki W175 setelah dilakukan servis. Kemudian ada beberapa part yang kita ganti, yaitu ada gear setnya yang originalnya sudah terlalu tajam dan perlu kita ganti, dan kemudian diganti dengan punyanya Triple S yang ukurannya 15-36 untuk ukuran gear setnya. Kemudian ada spoilernya, main jet pilot jetnya juga kami rubah ya. Saya rubah untuk yang aslinya itu kan 2095 kalau nggak salah, dan itu bisa dibilang ya standarnya lah, dan kita rubah menjadi 45-110. Nah, nanti kita akan tes secara impresinya seperti apa, kemudian apakah sangat signifikan dengan perpaduan perubahan gear set, lalu ditambah lagi main jet dan pilot jetnya kita rubah, ditambah lagi ada knalpot full system, apakah ini juga mempengaruhi. Sebenarnya ketika awal-awal saya bawa itu sudah terlihatlah perubahannya, tapi untuk yang putaran atas belum saya tes. Jadi pada hari ini kita akan tes seperti apa sih, apakah motor jadul ini ya W175 ini juga ketika di setting-setting bisa memenuhi ekspektasi kalian yang memiliki motor retro tapi juga ada tenaganya, kemudian impresinya juga mantap lah seperti itu. Mungkin itu ya, nanti kita akan cek lagi seperti apa kekurangannya, kelebihannya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap tonton di Learning by Riding. Klappat hakten alla Bullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Bullfest hela dagen Små på stort, det har vi alltid gjort Så det är Jadi ini tampilannya untuk yang terbaru Kawasaki W175 saya. Yang saya bilang ada perubahan tadi di gear setnya. Ini kelihatan ya, warna rantainya sendiri, chainnya sendiri jadi warna gold. Kemudian secara look memang beda dengan yang aslinya. Jadi ini akan sangat berpengaruh seharusnya seperti itu. Kalau misalnya secara torsinya sendiri harusnya bisa lebih baik lagi. Kalau yang sebelumnya kan itu gear setnya tuh kecil, kemudian juga untuk tarikan atasnya kurang. Nah, ini harapannya dengan diganti bisa merubah secara performanya. Lalu kemudian ada knalpotnya. Ini kita pakai SAC produk full system. Jadi yang aslinya kita ganti, dirubah dengan ini, suaranya lebih ngebas. Mohon maaf ya kalau agak-agak kotor. Motornya belum dicuci karena pemakaian harian. Lalu ini ya, untuk di karbunya sendiri, pilot jet dan main jetnya saya rubah sehingga seharusnya sih tarikannya lebih oke ya. Selanjutnya ada yang namanya knalpot full system dari SAC produk yang saya rubah, saya ganti originalnya dengan punyanya SAC produk. Ini dengan knalpot dengan settingan karburator awal, main jet pilot jet yang awal aja udah nambah performa. Kemudian dengan digantinya jadi ukurannya lebih besar, seharusnya bisa meningkatkan ya kecepatan dari si W175 sendiri. Oke, nanti kita test ride seperti apa sih rasanya setelah dilakukan perubahan. Oke, kita akan tes Kawasaki W175 yang telah dirubah-rubah main jet dan pilot jetnya, kemudian dengan knalpot full system dari SAC produk. Kita akan lihat ya, apakah sangat signifikan perubahannya. Oke, pertama perubahannya adalah kalau kalian sudah ganti si main jet dan pilot jetnya, secara otomatis kalau pagi-pagi nggak akan perlu menggunakan cuk ya. Kalau selama ini kan masih menggunakan cuk tuh, sekarang nggak perlu dinaikin cuknya, udah aman. Terus tarikan bawah baru nyalain, mantap. Oh ya, satu lagi nih ya, oli itu berpengaruh. Jadi ketika servis awal saya pakai punya Mesran, yang menurut saya sih sudah enak ya Mesran itu. Tapi kemarin kayaknya ada kesalahan dari bengkel,
saya dipakaikan oli mesran itu kan 0,8 ya. Jadi dipakaikan langsung 2 sekaligus, jadikan 1,6. Sedangkan sebenarnya untuk W175 ini 1,2. Jadi ada kelebihan lah. Ya, kelebihan 0,4. Nah, ini yang bikin panas, kemudian bikin tarikannya jadi berat, agak berat gitu. Kemudian akhirnya saya ganti aja langsung olinya. Dirubah pakai punyanya Motul. Kemudian untuk liternya yang 1,2. Sebenarnya 1 liter juga bisa sih sepertinya. Kalau 1,2 tuh kalau misalnya mau pergantian dengan apa namanya filter olinya, nah itu baru pakai yang 1,2. Jadi tarikan bawahnya saya bisa cerita dulu, lebih enteng dibandingkan yang sebelumnya. Dan RPM-nya nih bisa dilihat ya, itu cepat naik ya gitu. Nah, kita lewat sini dulu deh nih, lewat kanan dulu. Ini sih secara untuk torsi bawahnya lebih enak. Dan ini ngaruh juga ya, karena gear setnya kan udah dirubah ya. Kalau ukuran awalnya si gear setnya 1535, saya rubah jadi 1536. Sebenarnya kalau mau bagus tuh 1436 sebenarnya. Kalau mau bagus, kemarin nggak ada yang 14-nya, jadi saya pakai yang original aja lah. Terus kenapa saya nggak pakai yang lebih besar, misalnya 1538 atau 1540? Nah, ini ada rumusannya juga, karena ini motor kan saya pakai harian. Ditambah lagi ada rencana saya mau touring dengan tim dari Pride ya, PKSS Rider, dan itu jalurnya kemungkinan naik turun. Jadi saya butuh untuk yang tanjakan juga, sehingga pakai gearset yang 1536 saya rasa itu sudah mumpuni lah untuk kondisi jalan yang naik turun seperti itu. Lalu apalagi misalnya spuyernya, main jet pilot jetnya, sebenarnya ini terlalu besar, dinaikkan 45 ke 110 itu terlalu besar sebenarnya ya, terlalu besar. Kalau mau cukup ke 30, 35, 100 juga sudah oke, 105 paling nggak sudah oke. Tapi karena di komunitas tuh ada yang menyarankan kalau kita pakai full system untuk knalpotnya, disarankan memang menggunakan 45 110. Jadi katanya balance lah tarikan bawah dan atas. Ini tarikan atasnya, tarikan bawahnya saya rasa udah oke banget lah. Gitu, tinggal kita cek tarikan atasnya. Emang dia agak lambat ya, tapi responsif sih. Agak lambat tapi dia responsif. Dan ingat ya, ini tuh bukan motor sport yang sekali tarik langsung ngejambak, bukan. Jadi wajar saja ya kalau modelnya seperti ini. Jadi jangan berharap banyak perubahannya signifikan, enggak. Tapi secara stabil gasnya, kemudian bukaannya, dan kalau main jet pilot jetnya itu sudah diganti, getarannya juga berkurang. Jadi kalau kita ngebut gitu ya, kalau masih pakai main jet pilot jet awal tuh, dia mau ke angka 80 tuh udah 60 tuh udah cukup kerasa getarnya, karena memang dibuat limitasi kan. Kalau ini enggak, so-so lah menurut saya. Kalau ini enggak oke. Tarikan bawahnya oke, tarikan atasnya juga sama meskipun nggak langsung responsif ya, gitu. Nah, kalau ini menurut saya kalau suara angin masuk mohon maaf ya, karena saya pakai helmnya nggak ditutup kacanya. Nah, ini dia udah naik. Oke, memang agak sedikit lambat ya, agak sedikit lambat memang. Gitu ya. Gimana dengan yang sebelumnya? Ada perubahannya tapi nggak signifikan. Ini saya masih jalan seperti ini ya. Kenapa nggak mau saya geber-geber banget? Karena ya tipikal motornya kan beda ya. Tipikal motornya beda, bukan motor sport. Sebentar, berhenti dulu kita. Ini karena kabel helmnya mengganggu. Oke, kita mulai. Tarikannya
bawanya enak gitu. Akselerasinya juga ada perubahan, ada perubahan. Ada perubahan. Oke. Ini memang nggak terlalu kerasa ya, nggak terlalu kerasa, nggak yang nyentak gitu. Tapi nggak ngeden aja, nggak ngeden. Terus dibilang loh kok nggak langsung kelihatannya nggak speednya nggak kenceng ya, meskipun RPM-nya tinggi. Ya inilah tipikalnya W175. Memang bukan untuk motor kebut-kebutan, bukan motor buat kebut-kebutan, jadi ya rasanya beda memang. Nah ini saya rasa yang perlu disetting di karbunya lah ya. Sedikit lagi mungkin disetting bisa. Oke, bisa dilihat 80 ya. Oke, bisa lebih RPM-nya ya. Kayaknya memang tipikalnya seperti ini ya. Nggak bisa berharap banyak sih kalian. Meskipun sudah dirubah, performanya meningkat, tapi nggak signifikan, serius. Tidak signifikan, tidak ngejambak gitu kayak misalnya motor-motor sport. Kalau saya terakhir coba kan si KTM Duke ya. Enggak sih. Ini jauh dari harapan kalau dibandingin sama motor sport. Tapi ada perubahan, iya, ada perubahan. Lebih cepat iya, tapi tidak signifikan. Kita tes lagi ya. Aduh, ya gimana ya? Enggak lah ya, biasa aja kencengnya. Tapi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi untuk ukuran saya pernah nyoba motor yang lebih kenceng, biasa aja. Biasa aja tuh maksudnya, ya ini ukuran untuk W175 lebih baik, kecepatannya lebih baik. Tapi kalau dibandingkan dengan motor lain yang cc-nya mungkin 150, ya biasa saja, biasa saja. Kita tes ya, ini udah 40. Ini RPM-nya cepet banget naiknya, ya kan? Lihat tuh ya, ke 60. Naik lagi dia. Oke, kita agak nunduk. Ke 80. Dia bisa lebih dari 80 ya. Ya. Tapi biasa aja. Mungkin ini adalah top speed yang bisa diberikan W175 ya. Tapi biasa aja. Lebih enak karena tidak terlalu getar. Lebih enak karena nggak ngeden gitu ya. Tapi biasa aja. Lagi-lagi kalau saya bilang biasa aja, ya biasa aja sih. Ngebut aja, ngebut. Tapi untuk ukuran motor yang sejenis, misalnya cc-nya fiction atau yang 150 cc, sih udah setara aja gitu. Tidak tidak wah lah, tidak wah. Dan gimana ya menjelaskannya. Dan memang ini bukan tipikal motor yang bisa dibawa ngebut sana sini sih. Jadi saya mewajarkan. Ekspektasi saya mungkin yang terlalu tinggi ketika udah diganti nih. Ya, ketika diganti main jet dan pilot jetnya, saya pikir akan terasa signifikan. Ternyata enggak.
Ternyata biasa saja, ya kenceng sih, lebih kenceng dari sebelumnya standarnya, tapi nggak yang wow banget gitu, nggak. Terus apa lagi ya? Responsif ya, tarikan bawah, tarikan atas dia masih mau naik, ya betul, masih mau naik, tapi ada tapinya. Kenaikannya juga tidak membuat saya happy. Kenapa? Karena dia tuh benar-benar perlahan gitu, perlahan set gitu, nggak yang langsung tarik dapat lagi, dapat lagi gitu ya, nggak seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, ya kencengnya W175 ya segitulah, bisa lewat dari 80 itu udah bagus, tadi ke 90 ya, itu udah oke kalau menurut saya, sudah ke angka di sana. Paling yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menjaga kondisi si motor ini untuk tetap prima. Nah itu yang agak sulit, karena nih motor jadul harus disetting-setting gitu sesuai dengan requestnya, kebutuhannya apa. Kalau misalnya kalian mau jarak jauh ataupun yang tipikal harus naik turun gunung gitu ya, itu harus diperhatikan juga gitu. Jadi kalau menurut saya ini sudah apa ya, sudah pol lah, nggak bisa diapa-apain lagi. Si W175 ini mau diapain juga ya segitu aja gitu. Kencengnya ya, maksudnya ya segitu aja kencengnya. Sehingga kalau menurut saya bisa dibilang tarikannya cukup saja gitu, cukup, bukan yang wah. Kita coba lagi deh biar nggak penasaran. Oke, bisa kelihatan ya, kelihatan 80. Ya, ya segitu aja ngebut ya, segitu aja ngebutnya guys, segitu aja ngebutnya, nggak yang wow gitu, nggak. Amat sangat disayangkan ya. Dan mungkin juga bisa jadi permasalahannya ada di main jet pilot jetnya, ukurannya ya, maksudnya terlalu besar bisa jadi ya. Atau ya harusnya bisa digunakan yang 35 ke 100, bisa jadi naiknya kan nggak signifikan ya, mungkin bisa pakai yang itu. Kalau ini bisa dibilang lebih kencang tapi nggak yang wah banget lah gitu. Saya rasa itu kali ya untuk review kita dengan adanya perubahan-perubahan tadi. Semoga saja bisa memenuhi keingintahuan kalian perihal W175. Jadi ternyata motor ini nggak bisa dibikin yang overpower, tapi ya powernya bertambah iya, tapi tidak yang speednya mantep gitu, nggak. Sesuai dengan jenis dan tipikal mesinnya. Mesin tegak kan memang begitu ya, fun to drive, kemudian lebih kepada cenderung apa ya, cenderung inilah smooth, speed tapi smooth gitu ya, nggak yang speed tapi gahar gitu. Oke, saya rasa itu untuk review kita setelah diganti dengan gear set dari Triple S, kemudian spoilernya main jet pilot jet yang kita ganti, ternyata menambah kecepatan dari aslinya, tapi tidak signifikan penambahannya. Mungkin juga karena settingan karburatornya belum nemu, karena banyak faktor, bisa jadi setelan karburatornya,
bisa jadi pilot jet dan main jetnya juga terlalu besar. Jadi waduh, anginnya kenceng banget ya. Jadi kurang lah gitu. Saya rasa itu ya review kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Dari daerah BSD saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Allah.